lagi dengan Kak Winda. Adik-adik tadi udah dengerin dong bacaan kitab suci. Nah adik-adik, bacaannya itu dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Adik-adik, dalam bacaan tersebut diceritakan mengenai Maria yang mengunjungi Elisabet. Nah, Kak Winda mau ajak adik-adik nih untuk masuk ke dalam cerita Bunda Maria yang mengunjungi Elisabet. Tapi adik-adik udah tahu dong, udah kenal dong pasti ya dengan Bunda Maria. Siapa sih Bunda Maria adik-adik? Bunda dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul sekali. Tapi kalau Elisabet, adik-adik udah kenal belum? Siapa sih Elisabet? Adik-adik, Elisabet itu adalah saudari sepupunya Bunda Maria. Jadi saudara sepupu itu seperti kakak dan adik, cici dan dedek. Jadi mereka bersaudara. Nah adik-adik, Elisabet itu sudah tua, sudah beruban, sudah nenek-nenek, sudah oma-oma, kulitnya sudah keriput. Sudah gak bisa lagi, kalau orang-orang bilang dia gak bisa lagi punya anak, gak bisa lagi hamil, gak bisa lagi mengandung, mempunyai dedek dalam perutnya, udah gak bisa lagi adik-adik. Tapi adik-adik, lagi-lagi loh, Tuhan itu membuat mukjizat, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, sehingga Elisabet bisa hamil adik-adik, padahal umurnya sudah tua, tapi masih bisa punya dedek bayi dalam perutnya. Jadi ketika Bunda Maria mengetahui kalau Elisabet sedang mengandung, tahunya dari siapa adik-adik? Siapa sih yang ngasih tahu Bunda Maria kalau Elisabet sedang hamil, lagi mengandung? Siapa adik-adik? Malaikat Gabriel. Benar sekali. Malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa Elisabet saudarinya sedang mengandung. Dan usia kandungannya berapa adik-adik? 6 bulan, sedang hamil tua adik-adik. Umur kandungannya, umur dedek bayi dalam perutnya sudah 6 bulan adik-adik. Wah, kabar gembira kata Bunda Maria. Jadinya Bunda Maria langsung pergi mau ke rumah Elisabet, mau mengunjungi Elisabet. Dia sangat senang mengetahui kabar tersebut. Akhirnya Bunda Maria pun berangkat ke kota Yehuda ke rumah Elisabet yang harus melalui pegunungan adik-adik. Jalannya nggak rata, nggak semulus jalan-jalan yang sekarang adik-adik. Bunda Maria harus mendaki datarannya tinggi adik-adik untuk melalui pegunungan tersebut. Adik-adik, Bunda Maria tidak mempunyai kendaraan pada saat itu. Tidak punya motor, tidak punya mobil. Tapi Bunda Maria tetap semangat. Aku ingin ketemu dengan Elisabet. Begitu adik-adik. Jadi Bunda Maria berjalan sendirian menuju rumah Elisabet. Padahal ya adik-adik, tahu nggak? Ternyata Bunda Maria juga lagi hamil. Hamil siapa adik-adik? Dalam perut Bunda Maria ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Tapi masih kecil. Masih jadi bayi dalam perutnya. Perutnya belum besar, belum kelihatan. Masih hamil muda Bunda Marianya. Tapi Bunda Maria tetap semangat, tetap kuat untuk bisa sampai ke rumah Elisabet. Dan pada akhirnya sampailah ke rumah Elisabet. Dan dia pun mengetuk pintunya. Tuk 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 tuk. Lalu dibukakan oleh Zakaria, suaminya Elisabet. Dibukakan, cekrek. Lalu Bunda Maria pun masuk dan ketemulah dengan Elisabet. Lalu memberi salam kepada Elisabet. Salam, hai Elisabet. Dan ketika mendengar salam dari Bunda Maria, Elisabet pun bergembira. Begitu juga dengan bayi dalam perutnya, sangat bergembira. Lalu ia berkata, diberkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kenapa ya adik-adik? Dedek bayi dalam perut Elisabet sangat gembira sampai meloncat kegirangan mendengar salam Bunda Maria. Tahu nggak adik-adik?
Karena dalam perut Bunda Maria itu ada Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang sudah dinanti-nantikan oleh segala bangsa adik-adik. Oleh karena itu, Bunda Maria pun mengagungkan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Nah, adik-adik, Bunda Maria pun mengunjungi Elizabeth karena ia ingin berbagi sukacita bersama Elizabeth. Dan tidak hanya itu saja adik-adik, Bunda Maria itu datang ke rumah Elizabeth tidak hanya sekedar mengunjungi, tapi ia ingin membantu Elizabeth, merawat Elizabeth. Karena apa adik-adik? Adik-adik kalau sedang hamil, seorang ibu sedang hamil, apalagi kalau sudah hamil tua, sudah besar perutnya seperti Elizabeth, jadi bayinya sudah mulai besar dalam perut, ibu itu adik-adik, seorang ibu yang sedang hamil tersebut akan merasa berat, susah bergerak, mudah capek, mudah lelah, kelelahan adik-adik, dan suka kepanasan adik-adik, dan susah untuk bergerak, susah untuk mengerjakan sesuatu adik-adik. Oleh karena itu Bunda Maria ingin membantu Elizabeth. Jadi Bunda Maria tidak langsung pulang. Dia tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan sampai Elizabeth melahirkan anaknya. Jadi Bunda Maria hadir untuk Elizabeth sampai ia melahirkan, membantu dan merawat Elizabeth. Nah, adik-adik, di sini Bunda Maria ingin memberikan contoh kepada kita untuk selalu menjadi kabar baik. Karena kedatangan Bunda Maria itu menjadi sukacita kepada Elizabeth dan diri bayinya. Dan Bunda Maria juga mau mengajarkan kepada kita untuk mau menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Di rumah adik-adik juga bisa loh membantu papa mama, cici atau koko atau dede yang sedang kesulitan. Atau adik-adik bisa membantu dengan membereskan mainan adik-adik agar mama atau papa tidak perlu lagi membereskannya. Habis bermain langsung dibereskan. Atau tempat tidur adik-adik habis bangun bisa dirapikan sendiri. Setelah makan, adik-adik bisa membereskan sendiri. Jadi tidak perlu papa dan mama membereskannya. Itu sama saja adik-adik juga membantu papa dan mama. Atau jika adik-adik sudah bisa, adik-adik boleh loh memberikan minuman kepada papa mama ketika lagi kecapean. Adik-adik bisa memberikan air putih. Ini mama, ini papa, gitu. Pasti mama dan papa akan senang. Dengan demikian adik-adik juga bisa menjadi sukacita untuk sesama, untuk orang di sekitar adik-adik. Oke? Nah adik-adik, dari kisah Maria mengunjungi Elizabeth tersebut, kita dapat melihat betapa spesialnya Bunda Maria sebagai ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, karena Bunda Maria mau taat kepada Allah Bapa di surga, menjadi ibu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa pun mengangkat Bunda Maria seluruh jiwa dan raganya ke surga adik-adik. Seluruh tubuhnya diangkat ke surga oleh Bapa di surga. Nah, hari ini itu kita sedang merayakannya adik-adik. Jadi hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sesuai dengan dogma gereja kita, pada tanggal 1 November tahun 1950, Paus Pius yang ke-12 menetapkan tanggal 15 Agustus sebagai perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tanggal 15 Agustus adik-adik. Lah, sekarang tanggal 16 kan? Kok dirayain sekarang? Nah adik-adik, supaya lebih banyak umat yang merayakannya pada hari Minggu, jadi gereja menetapkan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria pada hari Minggu yang dekat dengan tanggal 15 Agustus adik-adik. Jadi bisa sebelum tanggal 15, juga bisa sesudah tanggal 15. Yang penting hari Minggu. Oleh karena itu, jatuh pada tanggal 16 ini, 16 Agustus pada hari Minggu. Hari ini kita merayakannya. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kok bisa ya Bunda Maria diangkat ke surga? Tahu nggak adik-adik, Bunda Maria itu
tidak berdosa adik-adik. Hidupnya selalu suci dan kudus. Dia selalu taat dan patuh kepada Tuhan. Dia mau mengatakan, ya, bersedia kepada rencana Tuhan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus, mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus, lalu membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dan tidak hanya itu saja adik-adik, Bunda Maria juga sepanjang hidupnya menemani Tuhan Yesus. Sampai pada Yesus Kristus disalibkan pun, Bunda Maria tetap selalu ada di sisi Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dalam derita Tuhan Yesus pun Bunda Maria ada. Jadi Bunda Maria itu merupakan teladan yang baik untuk kita. Yuk, sekarang kita doa 3 kali salam Maria, supaya Bunda Maria selalu mendoakan kita. Adik-adik udah pada hafal belum doa salam Maria? Kalau belum, yuk ikutin Kakak Winda aja ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, sekian adik-adik. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu ya. Jangan lupa tetap ikut Misa Ekaristi. Oke? Bye-bye.